Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Ini post Jerome Powell speak. Dan kita dapetin kondisi yang sebenarnya bisa dibilang udah template ya. Donald Trump lagi ya. Jerome Powell ini emang tipikalnya adalah pejabat yang berhati-hati ya. Jadi dia nggak mau kasih clue yang tegas. Tipikalnya ngambang, jadi ngomong kayak ya kita ngerasa ini oke, tapi begini, tapi begitu ya. Dia bilang sih ekonomi masih solid. Kelihatannya dia nggak ngelihat ada tanda-tanda resesi. Dia hanya mengatakan ada perlambatan doang terhadap economic growth. Tapi somehow inflation masih belum mendekati atau bisa dibilang belum mencapai goalnya lah gitu. Padahal angkanya udah bagus ya, 2,4% teman-teman per rilis minggu lalu. Dan itu harusnya udah semakin clear ya kalau Powell ini udah bukan ngomongin nurunin inflasi lagi, tapi inflasi itu sendiri sebenarnya turun udah karena perlambatan ekonomi. Jadi kalau asumsi saya ya teman-teman, mungkin pertahankan stance atau statement ini untuk lebih kurang sebulan lagi sampai mendekati FOMC meeting, itu baru lebih mantep ya. Jadi inflasinya tuh diharapkan benar-benar mencapai target yang dia mau, terutama karena meeting bulan depan itu akan diadakan 20 hari setelah hari ini. Itu artinya kan kalau kita lihat dari segi tanggalan itu jatuhnya di 7 Mei ya, awal-awal bulan teman-teman. Jadi mepet nih dengan inflation report tuh biasanya. So anyway, apa aja yang diomongin sama Jerome Powell ya? Ada beberapa yang hot sih. Dia ada sempat nyebut soal kripto juga loh guys. Jadi somehow kita bisa bilang kalau Powell sendiri mengakui kripto ini akan ada kondisi di mana butuh pengawasan lebih, tapi secara kebijakan katanya lebih loosening. Loosening itu maksudnya lebih kepada ya kita bawa lebih relax gitu ya, tidak terlalu strict atau tidak terlalu ketat gitu. Itu penjelasannya sih. Dan ini White House press briefing ya, ini bisa dibilang pasti sehubungan dengan berbagai hal ya, berhubungan dengan ya responnya terhadap China. Ini ada lagi nih statement Trump interview on Fox Noticias ya, ini pasti ngasih statement juga. Ya sebenarnya pada sore hari tadi kita dapat kabar lumayan menarik ya, katanya China membuka diri untuk bernegosiasi dengan US. Ini adalah berita yang luar biasa sebetulnya. Kita bisa bilang berita itu menyebabkan market tuh sempat mengalami disrupsi. Jadi kalau kalian lihat itu sore-sore tadi ya udah sempat ngepam lumayan gitu ya. Ya bisa dibilang nggak ngepam yang gimana banget, tapi setidaknya ngangkat lah teman-teman buat sebagian aset. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi, akhirnya pada malam hari ini kita nggak ngelihat ada respon atau tanggapan dari Donald Trump. Malah katanya dinaikin lagi tuh ya tarifnya sampai 200% something gitu. Nah ini saya ngelihatnya udah bukan jadi sebuah keseriusan lagi, ini udah jadi sebuah bentuk bercandaan aja gitu. Tapi pada intinya kalau kita lihat China udah ngambil beberapa langkah-langkah yang lumayan agresif, seperti ngimport minyak dari Kanada dengan jumlah yang luar biasa lumayan besar. Kemudian juga somehow dia udah ngasih statement, tapi ada beberapa permintaan dalam tanda kutip ya US harus penuhin dulu gitu. Jadi dia harus cabut sanksi buat beberapa perusahaan-perusahaan China yang mungkin berbasisnya di US. Kemudian juga selain itu isu soal Taiwan itu juga mau dibahas di dalam tahap negosiasinya. Tapi so far kita nggak dapat lampu hijau dari Donald Trump. Ya Donald Trump belum ngasih statement terkait dengan hal tersebut. Jadi kita masih bertanya-tanya apakah mungkin besok baru direspons atau gimana gitu kan. Jadi momen-momen market tidak aware, momen-momen market lagi nggak antisipasi, di situ ternyata statementnya keluar. Bisa jadi teman-teman sekalian, itu kebiasaannya Trump sih recently. Oke, anyway, berhubungan dengan kondisi Jerome Powell, ya Jerome Powell tadi ada ngasih remarks ya, berhubungan dengan kripto juga ya, dia ada mentioning soal kripto. Coba saya cek ya, Powell event ends crypto nih. I think there will be loosening of bank rules on crypto. Jadi aturan perbankan terhadap kripto bisa dibilang agak dilonggarkan atau tidak terlalu ketat.
ya. Kemudian di sini juga dia ada ngomong ya, crypto is becoming more mainstream. A legal framework for stable coins is a good idea. That's it ya. 2 poin itu disebutin. Habis itu kita ngeliat Bitcoin somehow responsive, cukup baik. Nggak dibilang bullish banget, tapi so far cukup baik. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek S&P 500 hari ini rontok. Ya, rontoknya nggak jauh gimana, tapi ya Jerome Powell ngomong ya dia rontok gitu. Sekitar 1,89%. Kalau kita ngeliat dari headline-nya sih lumayan ngeri ya. Kesannya kayak parah banget gitu. Ini ya, at close, stock market US itu drop dengan Powell's negative remarks. Dow Jones turun 1,7%, S&P dengan 2,2%, Nasdaq dengan 3%, dan total 1,5 triliun dolar itu wiped from the market today. Ya, ini banyak banget ya. Google-nya merah, Microsoft merah, Nvidia paling parah turun 6,8%, dan Apple turun 3,8%. Selebihnya ya udah pokoknya merah teman-teman ya. Yang hijaunya dikit banget. Dan hal tersebut dikarenakan Powell nggak bisa kasih kejelasan berhubungan dengan interest rates, ya arahnya kemana gitu. Ya kalau sementara sih kita refresh tadi ya, saya ngelihat dari probability Fed Funds Market ya, mereka expecting atau pricing in buat 3-4 kali rate cut tahun ini. Dan ini udah berubah lagi gitu. Jadi kayak emang ini saya udah bilang ya, ini fluktuatif ya. Nanti naik, nanti turun gitu. Cuma sementara sampai Desember ekspektasinya adalah 4 kali rate cut di 325-350 BPS untuk final rate-nya. Dan itu artinya paling cepat akan dilakukan rate cut-nya itu per bulan Juni. Sementara bulan Mei probabilitasnya 82% ditahan. Dan itu karena Jerome Powell tadi nggak ngasih clear statement berhubungan dengan hal tersebut. Dan dia mengatakan bahwa ekonomi itu masih solid, masih growth-nya masih bagus. Untuk jobs atau employment sendiri juga masih oke, ya stabil, cenderung dengan average-nya. Ya intinya menurut dia nggak ada apa-apa lah teman-teman. Ya that's unique. Padahal kalau dari survei bisnisnya lain ya, tapi ya udahlah ya, kalau misalkan emang sang pengendali market mengatakan seperti itu, ya udah kita cuma bisa nurutin dia aja. So guys, anyway dengan kondisi tersebut, apakah itu artinya signal bottom yang kita ngomongin kemarin itu invalidasi gitu, atau tidak bisa dipastikan bahwa kita menemukan titik tersebut? Nah ini perlu saya highlight dulu ya, jadi jangan sampai salah paham teman-teman. Kemarin saya udah bilang juga bahwa signal bottom bukan berarti per hari ini, per besok banget kita langsung lihat dia langsung to the moon gitu ya. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah China di sini membuka diri untuk akhirnya menerima negosiasi, asal dengan cara tertentu yang mungkin agak alot, tapi minimal mereka sudah buka mulut nih bahwa oke, boleh ya kita akan maju ke tahap berikutnya, tapi kamu harus respect dengan saya, kamu harus begini, isu Taiwan harus dibahas, bla 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 bla. Ya itu bakal jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh Donald Trump terlebih dahulu before dia decide kan untuk oke nggak nih ya, bakal jadi nggak nih negosiasinya. Tapi kalau misalnya negosiasinya ketemu titik tengah, ada kabar baik, ada kabar positif, yaitu dorongan di market teman-teman. Ya, satu sisi itu. Yang kedua sebenarnya kan memang per bulan April Fed udah ada rencana mau QE. Ya, bukan QE lah, kita bilang memperlambat QT-nya. Sampai bisa dibilang sudah hampir tidak melakukan QT gitu. Cuman tinggal nunggu suku bunga doang sih dipangkas, itu masih butuh waktu. Tapi dengan pengurangan balance sheet-nya dari 25 miliar sampai dengan 5 miliar, itu udah tergolong cukup baik untuk dukungan terhadap market. Lalu selain daripada itu, ya kita bisa bilang sebenarnya beberapa hal ya, faktor kombinasi gitu, ada banyak teman-teman, seperti volatility index yang saya ada bahas sama kalian sehubungan dengan S&P 500. Kemudian S&P 500-nya juga menurut saya not so bad gitu, even though hari ini kita ngelihat dia turun, tapi so far kalau kita lihat dalam perspektif weekly, we're still doing well gitu loh. Ini not so bad. Bahkan kalau daily perspektifnya sendiri kita juga tergolong masih berada di range yang sama, masih ada besok gitu kan. Tapi lusa sih Good Friday, jadi market udah libur, mungkin nggak terlalu ada aktivitas yang gimana banget gitu kan. Jadi besok udah paling finalnya gitu, dan masalahnya adalah besok nggak ada apa-apa gitu. Today is gonna be very very boring guys ya. Kita cuma ngelihat ada beberapa yang mungkin bisa mempengaruhi, seperti European Central Bank yang akan mengambil
yang akan memberikan interest rate decision sekitar jam 7 malam. Kemudian selebihnya ya udah nggak terlalu gimana banget ya. Market kelihatannya bakal flat di New York session dan besoknya udah masuk ke Good Friday, so it's a bank holiday, probably market will be slowing down karena jatuhnya long weekend. Oke, that's the idea sementara teman-teman sekalian. Nah, balik lagi ke sini nih ya, signal bottom atau bull trap gitu kan. Sebenarnya nggak harus kita jawab sekarang gitu loh. Toh untuk saya mendapatkan validasi itu seperti yang saya jelaskan ke teman-teman, ya saya butuh yang namanya a valid breakout terhadap high point ini gitu loh. High point itu yang mengambil kontrol kan atas pergerakan pasar gitu lebih kurangnya. Jadi kalau misalkan high point itu belum diambil, ya kita nggak bisa bilang bahwa oke, ya ini udah confirm jadi bottom. Cuman signal bottomnya ada. We just need confirmation. A bit extra confirmation itu udah cukup buat kita pastikan bahwa oke, market ready nih untuk dia going higher gitu kan. Sekali lagi ya, going higher bukan berarti dia pasti begini gitu, enggak juga. Going higher bisa aja jadi lower high before kita ngelihat another rejection atau masuk ke fase bear marketnya, probably gara-gara resesi atau apa gitu kan. Jadi kayak dia testing ke 100.000 doang, habis itu udah mentok gitu. Tetep itu still bottom gitu ya kan. Bottom itu kan bukan berarti titik paling terbawahnya banget nih, tapi bisa merupakan titik terbawah dari proses koreksi yang berlangsung gitu. So this is the bottom, this is the top, and then looking for another bottom. Nah itu yang namanya trending ya kayak begitu teman-teman kan. Kalau lagi posisi high uptrend ya kan kita ketemu top, kan tetap dong cari topnya gitu. Nah nanti kita cari di bottomnya di mana gitu. Oh di kisaran range ini. Kemudian dia bener rebound ya, dia udah nggak turun-turun lagi ke level tersebut ya, ini berarti bottomnya gitu. Ya semoga cukup jelas tuh teman-teman. Jadi nanti jangan salah paham ya, pikirnya kalau kita ngomong bottom ini udah bener-bener titik bottom, habis itu nextnya 125.000, 150.000 dan seterusnya. Wah salah paham banget gitu kalau kayak gitu ya, cukup berbahaya. So for now gimana ya, ini internal structure-nya menurut saya kita still in bullish state ya, minimal kalau misalkan kita mau ngeliat di bearish, sebenarnya ini juga saya nggak bilang invalidation banget ya. Actually kalau kita lihat dari perspektif 2 jam ini kan kayak cuman singgah gitu ya, jadi kayak naik habis itu singgah sebentar, habis itu dia naik lagi. Jadi saya mau anggap itu sebagai sebuah struktur pun sebenarnya kurang ideal ya. Idealnya sih kita ngelihatnya begini. Ini idealnya nih teman-teman ya. So this is the high point, this is the low point, ini high point, and then ini low point. Jadi di dalamnya ada internalnya gitu. Tapi overall yang kita ngelihat itu sebenarnya yang ini dan yang ini. Jadi ini validasinya di sini sebetulnya. Jadi bisa aja dia turun untuk retest ya kayak SNR ini before dia mantul lagi gitu. Jadi kayak pam gitu kan, mantul lagi. Bisa nggak? Ya bisa dong. Kita pakai Fibonacci dan kita lihat ternyata di sini terdapat apa? Golden ratio ya, 62% kebetulan ada di level tersebut dan itu confluence dengan SNR-nya. So ada possibility ke arah sana, dan kayak ketika kita melihat somehow S&P 500, Nasdaq tadi under pressure tapi Bitcoin bisa mempertahankan momentumnya, berarti ya not so bad gitu. Kita bisa bilang Bitcoin still doing well gitu ya. Dengan kondisi saat ini nggak terlalu tertekan banget. Dan tadi katanya dapat kabar tarif di China dinaikin lagi ke 200%-an. Bitcoin do nothing gitu. Well that's good enough gitu kan. Nah teman-teman misalnya ngeliat gini, Vin, tapi coba lihat deh, ini kan bukannya head and shoulders. Iya teman-teman sekalian. Makanya tadi saya bilang ada possibility kita bisa anticipate. Let's say dia kayak begini pun menurut saya masih wajar gitu. Ya jadi tergantung nih, tinggal kita lihat konfirmasinya. Bisa nggak dia break dari trendline? Bisa nggak dia break dari internal order blocknya? Kalau iya valid, baru di sini kita bisa mengatakan bahwa hey, be careful gitu ya. Minimal jangka pendek kita ngelihat Bitcoin turun dulu, testing 80.000 mungkin. Dan maybe ya, look for another long opportunity di kisaran area tersebut, baru kemudian digarap lagi. Kalau untuk saat ini gimana ya? Tadi saya sebenarnya udah sempat ngelong ya dari pagi teman-teman. Udah perform, saya udah bilang sama teman-teman di SAG juga, ini kan udah running profit nih, moment before Jerome Powell gitu ya. Ada baiknya pertimbangan untuk either kamu close partial dulu, atau mungkin kamu, ya pokoknya jangan dipaksakan lah. Ya jangan dipaksakan open position di momen lagi Jerome Powell mendominasi market gitu ya. Jadi apapun yang dia omongin kan bakal sangat berpengaruh. So ya saya bilang kayak gitu ya.
tapi dalam bentuk teks doang sih. Hi guys, ya, we're currently up by 2 hour. Kemudian hi guys, Powell akan speak dalam 45 menit lagi. Currently saya hanya maintain, ya, consider to trade partial atau close dulu untuk menghindari volatilitas yang tidak diinginkan. Dan ternyata bener ya, price drop gitu loh the moment Jerome Powell ngomong, ya. So ya kita bukan berarti menebak kalau Jerome Powell ngomong pasti turun gitu, tapi kita menghindari volatilitas yang tidak perlu. Intinya itu. Oke, so for now gimana teman-teman sekalian ya? Semoga apa yang saya jelaskan di dalam video ini teman-teman bisa nyantol ya, mudah-mudahan. Dan ya, as I mentioned before ya, ini adalah potential kita bisa ngelihat Bitcoin actually in a very good zone untuk dia rebound. Hopefully dia bisa validasi ya dengan cara ngambil high point yang tadi saya mention di awal video ini. So kalau kalian pay attention atau kalian memperhatikan, kalian pasti sadar lah dan tahulah titik-titik mana aja yang saya highlight untuk kalian jadi lebih aware. Oke, so sementara update dari saya seperti itu dulu. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update dan juga di live streaming yang rencananya akan saya adakan. I don't know ya, nanti saya kabarin lagi deh teman-teman sekalian ya. Okay, so God bless everybody and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.